Selamat siang, nama saya Muhammad Yudi Yuda Wirawan, dosen dari Prodi Akuntansi S1, mengajar mata kuliah Kewirausahaan Entrepreneurship. Pada saat ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua perihal hakikat kewirausahaan. Pada hakikat kewirausahaan ini, kita akan mempelajari yang pertama, arti pentingnya jiwa sikap dan semangat wirausaha dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, menjelaskan tentang tindakan kreatif dan inovatif sebagai unsur penting wirausaha. Yang ketiga, fungsi dan peran wirausaha dalam masyarakat. Kita mulai yang pertama, arti pentingnya jiwa sikap dan semangat wirausaha dalam kegiatan bisnis. Sikap jiwa semangat wirausaha pada dasarnya setiap orang memiliki potensi kewirausahaan. Secara umum, seorang wirausahawan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jeli untuk melihat peluang guna mendapatkan keuntungan. Yang kedua, selalu mencari perubahan, merespon perubahan dan memanfaatkan sebagai peluang. Yang ketiga, mampu untuk mendefinisikan resiko dan berusaha meminimumkan. Yang keempat, mampu untuk mengalihkan kegiatan yang produktivitasnya rendah ke produktivitas tinggi. Keberhasilan wirausaha umumnya berakar dari 1. Kemauan yang keras. 2. Perjuangan tidak mengenal lelah. 3. Kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan. Yang keempat, menggunakan proses berpikir positif. Yang kelima, supel dalam bergaul. Yang keenam, yakin akan pekerjaan yang dilakukan. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia dari bangsa bahari digiring dan diisolasi ke daerah-daerah pertanian. Namun jiwa entrepreneurs tetap bertahan. Melalui pendidikan keluarga, jiwa dan semangat wirausaha diturunkan dengan mengikut sertakan anggota keluarga dalam kegiatan bisnis keseharian. Dengan kata lain, pembentukan jiwa, sikap, dan semangat wirausaha dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, yaitu pendidikan dalam keluarga. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kewirausahaan melalui jalur formal, pada umumnya pendekatan yang dilakukan adalah mencari relevansi antara kompetensi akademik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Di sini kebiasaan-kebiasaan yang mengacu pada pembentukan sikap dan semangat wirausaha, di sini ada 9, antara lain yang pertama, tunjukkan antusiasme. Yang kedua, jadilah tokoh panutan. Yang ketiga, jagalah penampilan yang rapih. Yang keempat, kenali nama-nama staf kita dan gunakan dalam pembicaraan. Yang kelima, sering memberi pujian positif. Yang keenam, memberikan umpan balik yang tepat waktu. Yang ketujuh, hargai pendapat orang lain. Yang kedelapan, sisihkan waktu untuk orang lain.
Yang kesembilan, bersikap ceria dan tersenyum. Nah, sekarang karakteristik orang yang berjiwa wirausaha, pada dasarnya seorang wirausahawan haruslah mampu melihat ke depan, dalam artian melihat, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dan berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Berikut ini beberapa karakteristik dari mereka yang berjiwa wirausaha. Yang pertama, memiliki jiwa adventuring. Makna kata tersebut di atas dalam artian selalu ingin mengejar kepuasan melalui penemuan baru atau hasil baru. Hal tersebut ditandai dengan keadaan sebagai berikut. Pertama, senang menghadapi tantangan. Kedua, tidak senang dengan keadaan status quo. Yang ketiga, tidak mengenal putus asa dan kapok. Yang keempat, memakai kegagalan sebagai tangga untuk meraih keberhasilan. Yang terakhir, senang mencari terobosan. Nah, itu arti memiliki jiwa adventuring. Nah, sekarang yang kedua, memiliki rasa percaya yang tinggi. Gambaran dari mereka yang dapat dikategorikan memiliki rasa percaya diri yang tinggi antara lain, satu, berpendirian. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Yang kedua, mengenal potensi diri atau kelemahan dan kekuatan. Yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan kemampuan unggul dan mengatasi kelemahan melalui berpendidikan. Tak ada masalah yang tidak dapat diatasi, didukung oleh etikat baik. Yang ketiga, berani mengambil resiko, disebut juga calculate risk. Pengertian berani mengambil resiko di sini, berani mengambil resiko harus diartikan bahwa resiko yang akan terjadi sudah diperhitungkan secara matang. Untuk itu, mengambil risiko harus mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu memperjelas risiko. Yang kedua, selalu memakai alternatif pilihan. Yang ketiga, seandainya gagal, kegagalan itu juga akan memberikan keuntungan. Terakhir, kegagalan adalah anak tangga menuju keberhasilan. Nah, yang keempat, berpikir positif. Berpikir positif diartikan optimis dan selalu melihat ke depan. Untuk itu, wirausahawan haruslah yang pertama meyakini bahwa pada setiap masalah pasti ada hal positifnya. Yang kedua, meyakini memiliki kemampuan mengatasi setiap masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, meyakini bahwa keberuntungan hanya datang bagi orang yang berniat baik. Keempat, selalu optimis dalam hidupnya. Kelima, tidak membiarkan dirinya berlama-lama dalam keadaan dilematis. Yang terakhir, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain yang berperilaku negatif. Yang kelima, berdisiplin tinggi. Apa sih berdisiplin tinggi? Disiplin tinggi pengertiannya disiplin dalam hal ini diaktualisasikan dalam kenyataan keseharian sebagai berikut. 1. Memiliki komitmen tinggi. 2. Sadar waktu. 3. Sadar mutu. 4. Sadar biaya. Yang terakhir, sadar janji. Jadi kalau ada janji ya harus ditepatin. Berdisiplin tinggi. Yang keenam, memiliki sense of economy. Apa maksudnya di sini memiliki sense of economy? Maksudnya adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha pada umumnya harus selalu dengan perhitungan untung dan rugi. Oleh sebab itu, mereka memiliki wawasan ekonomi yang luas, antara lain
Satu, memahami barang dan jasa yang berharga. Kedua, memperhitungkan cost and benefit. Yang ketiga, memperhatikan cost effectiveness. Yang terakhir, memiliki naroli bisnis. Jadi feelingnya harus kuat. Yang ketujuh, memiliki etika. Apa yang maksud dengan memiliki etika di sini? Memiliki etika di sini maksudnya secara umum memiliki etika diartikan dalam melakukan kegiatan tidak hantam kromo atau semaunya sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Oleh sebab itu, dalam keseharian haruslah satu, memiliki nilai-nilai moral tentang yang baik dan benar. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang ketiga, aktif mempertanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini membicarakan tindakan kreatif dan inovatif. Makna kreatif dan inovatif. Pengertian kreativitas pada dasarnya adalah kemampuan dalam menciptakan hasil karya baru yang merupakan produk-produk kreasi. Kreativitas ialah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atau suatu problem. Nah, di sini ada tokohnya, nama orangnya Samsunubiyati tahun 2010 berpendapat bahwa kreativitas merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional sehingga sulit didefinisikan secara operasional. Nah, di sini ada tokoh lagi, namanya Rogers, tapi sudah diterjemahkan dalam Utami Munandar tahun 2009. Nah, di sini dia mengemukakan kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang. Kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Kemudian ada tokoh yang lain, Yatim Rianto, ini tahun 2012. Dia mengatakan kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian ada tokoh lain, Moreno, sudah diterjemahkan dalam Yatim Rianto tahun 2012. Dia mengatakan kreativitas merupakan suatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Misalnya, seorang menciptakan untuk dirinya sendiri suatu hubungan baru dengan siswa atau orang lain. Nah, dari kreativitas akan melahirkan berbagai inovasi. Inovasi merupakan ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau urut adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusif ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Nah, sekarang pengertian jelasnya, inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Nah, di sini ada tokoh lagi namanya Peter Drucker, mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Inovasi terdiri dari 4 jenis. Di antaranya penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Nah, sekarang kita masuk dalam yang pertama, penemuan. Yang dimaksud dengan penemuan yaitu kreasi suatu produk jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, itu namanya pengertian penemuan. Nah, sekarang yang kedua, pengembangan. Pengembangan suatu produk jasa atau proses yang sudah ada. Konsep ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Misalnya, pengembangan McDonald oleh Reynolds. Nah, sekarang kita masuk ke duplikasi. Apa maksud duplikasi? Duplikasi itu yaitu peniruan suatu produk jasa atau proses yang telah ada. Meskipun dengan duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar tetap mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Nah, itu duplikasi. Sekarang masuk yang keempat, sintesis. Apa ini maksud sintesis? Sintesis yaitu perpaduan konsep faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas. Berikut ini adalah hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams tahun 1986. Nah, di sini ada beberapa dari James L. Adams. Yang pertama, mengenali hubungan. Kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Yang ketiga, gunakan akal. Keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Sekarang masuk ke bagian ketiga, peran dan fungsi wirausaha dalam masyarakat. Fungsi atau peran wirausaha dalam masyarakat. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemauan dan berkemampuan dan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausahaan mempunyai peran yang besar dalam perekonomian. Peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Kelima, penghasilan berupa devisa. Maksudnya di sini, wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Devisa ini sangat diperlukan untuk mengimpor barang-barang modal yang diperlukan. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Yang keenam, pengadaan pendanaan modal atau investasi dalam negeri. Apa maksudnya di sini? Jadi para wirausaha akan selalu memperbesar usahanya. Hal ini berarti menambah investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semua ini akan membuat
semua ini akan membuat makin tangguh perekonomian nasional. Yang ketujuh, penghasilan berupa pajak. Apa yang maksud penghasilan berupa pajak? Yang dimaksud penghasilan berupa pajak di sini yaitu wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Oke, sekian dari penjelasan dari saya mengenai hakikat kewirausahaan atau hakikat wirausaha di pertemuan kedua ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.